Ini teman-teman, ini adalah komputer atau CPU yang akan saya jadikan mikrotik. Oke, ini adalah alat bantu untuk menginstal mikrotik: keyboard, CD-ROM, kemudian monitor. Nanti setelah mikrotiknya sudah kita install, ketiga komponen ini akan kita lepas kembali. Klik tombol powernya. Oke, kemudian kita klik F12 untuk boot menunya. Kita klik F12. F12 kita turunkan ke CD-ROM, kemudian kita klik enter. Boot from CD, enter. Oke, kita tunggu dulu teman-teman proses penginstalannya. Kita tunggu bentar ya. Kalau ada tampilan seperti ini teman-teman, kita klik A. A ini untuk memilih semua menu yang ada pada mikrotik. Klik A. Setelah kita klik A, kemudian kita klik I untuk melakukan penginstalan. I. Untuk meneruskan ke konfigurasinya kita klik Y, dan untuk format harddisknya kita klik Y kembali. Kemudian kita tunggu mikrotiknya menginstal sampai dengan selesai. Ini adalah proses formatting disk. Berarti lama tidaknya formatting disk ini tergantung dengan besar kecilnya harddisk yang Anda gunakan. Kalau harddisknya kecil, nanti otomatis formatnya semakin cepat. Nah, ini proses penginstalan mikrotiknya. Kalau harddisknya lebih besar, berarti proses formatnya akan lebih lama. Nah, ini sudah selesai. Kita klik enter untuk melakukan reboot. Kita klik Y aja. Oke teman-teman, proses penginstalan mikrotik telah selesai. Untuk selanjutnya kita hubungkan mikrotik ini ke komputer untuk melakukan atau untuk memasukkan lisensi kayaknya. Ada port line, kabel line yang akan kita masukkan ke port mikrotiknya. Kita masukkan ke jalur out. Oke, kemudian kita klik winbox-nya di sini. Kita cari winbox-nya tadi. Oke, seperti ini. Kalau komputer ini connect dengan mikrotik, otomatis di sini ada IP-nya muncul. Ini. Klik IP-nya, kemudian login ke admin, defaultnya dan passwordnya kita kosongin aja. Kemudian kita klik connect. Nah, inilah komputer mikrotik yang tadi kita install. Dan untuk memasukkan lisensi key-nya agar supaya tidak mati dalam waktu 12 jam, kita klik sistem, kemudian lisensi. Di lisensi ini kita klik import key yang tadi ada di dokumen saya. Klik lisensi kayaknya, kemudian klik open. Kemudian mikrotik akan melakukan booting. Kita klik yes. Oke. Nah, itu mikrotiknya booting itu. Kemudian hidup kembali. Tunggu sebentar teman-teman ya. Nah, itu sudah hidup kembali. Kemudian
kita klik winbox-nya yang ada di komputer sini. Oke, kita klik ini dulu. Oke, sudah ada IP-nya, kita masuk ke login admin, passwordnya kita kosongin, kemudian connect. Nah, ini kemudian kita klik sistem, kemudian lisensi di sini, maka mikrotik kita ini sudah ada pada level 6. Untuk langkah awalnya kita hubungkan port LAN 1 ini ke internet, Ether 1 ke internet. Untuk selanjutnya kita hubungkan port 2 ke komputer kita. Kita cek apakah komputer kita terhubung ke mikrotik. Nah, ini berarti komputer kita sudah terhubung ke mikrotik. Kita setting IP-nya dulu. IP untuk Ether 2 yang terhubung ke komputer. IP address, kita klik tanda plus, kita setting IP addressnya di sini 192.168.50.1/24, jangan lupa, untuk port 2. Oke, berarti port 2 192.168.50.1/24. maaf. Apply. Oke, kita telah selesai mengsetting port 2 yang terhubung ke komputer. Untuk komputer kita akan kita setting IP-nya biar terhubung dengan mikrotik. Kita setting IP 192.168.50. Karena IP address mikrotik kita 50.1, maka komputer kita 50.2.3.4 atau seterusnya. Yang penting jangan sama dengan IP address mikrotiknya. Untuk default gateway-nya adalah IP address mikrotik kita 192.168.50.1. Kita klik OK, kemudian close. Tinggal kita setting DHCP kliennya, ada di IP DHCP klien. Kita klik tanda plus. Yang akan kita hubungkan ke internet adalah Ether 1, maka kita setting Ether 1-nya. Kita klik apply. Oke, maka statusnya harus bound. Nah, karena statusnya sudah bound, maka settingnya akan kita lanjut. Kita klik di IP DNS. IP DNS setting. Nah, di situ kita telah mendapat IP dari customer servernya. Kita tinggal klik allow remote request agar customer kita bisa terhubung. Kemudian klik apply. Oke. Berarti langkah setting DHCP kliennya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke IP firewall. Kita klik IP firewall, NAT, kita klik tanda plus. Di situ ada di tab general ada chain. Kita setting source NAT, out interface Ether 1, dan di tab action kita pilih masquerade. Kita klik apply, kemudian OK. Kemudian kita cek apakah komputer kita sudah terhubung ke internet. Kita cek. Kita tinggal klik di SNTP client. NTP client dia ada di sistem. NTP client
Di situ kita klik enable, modenya unicast, ID-nya adalah id.pool.ntp.org. Kita klik apply. Oke. Untuk yang terakhir kita setting clock, ada di sistem clock. Di situ kita setting Asia Jakarta. Apply. Oke. Sekarang komputer kita sudah terhubung ke Mikrotik dan Mikrotik yang telah terhubung ke internet.